Selain di kalangan umat muslim di Indonesia, pengamalan Dalailul Khairat juga fenomenal di Timur Tengah. Soleh Muayyad mengatakan, para ulama di Aljazair misalnya melakukan pembacaan kitab Dalailul Khairat setiap hari. Jika mereka merasa kesulitan, maka diselesaikan setengah atau seperempat dari isi kitab saja. Minimal, mereka melakukan wiridan Dalailul Khairat 1 kali setiap hari Jumat. Selama mengamalkan wiridan Dalailul Khairat, para ulama di Aljazair juga mengiringinya dengan puasa Senin Kamis. Jika mereka merasa kesulitan, maka pembacaan Dalailul Khairat diiringi dengan puasa 3 hari setiap bulan. Sedangkan keturunan Syekh Muhammad bin Abi Zayan mengiringi pembacaan Dalailul Khairat ini dengan Shaumud Dahar. Keutamaan Shaumud Dahar ini diterangkan dalam banyak kitab. Ahmad bin Muhammad Qostalani dalam kitab Irsyad As-Sari li Syarhi Sahih Al-Bukhari menyitir sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya tentang Shaumud Dahar. Menurut Al-Qostalani, Shaumud Dahar tidak makruh bagi orang yang merasa tidak mudorot karenanya. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abu Tolhah tidak pernah berpuasa sunnah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, karena selalu mengikuti peperangan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, saya belum pernah melihatnya berbuka kecuali hari Idul Fitri atau Idul Adha. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentang Shaumud Dahar sebagai berikut: Man shomad dahro duyiqat alaihi jahannam. Barang siapa melakukan Shaumud Dahar, maka neraka jahanam tidak akan muat menampungnya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani. Menurut Al-Baihaqi dan Ibnu Huzaimah, pengertian neraka jahanam tidak akan muat menampungnya adalah bahwa seseorang yang melakukan Shaumud Dahar tidak akan masuk neraka. Menurut Al-Haythami, rijaluhu rijalus sahih. Para perawi hadis adalah orang-orang perawi hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah, saya ini berpuasa sepanjang tahun. Apakah saya boleh berpuasa saat perjalanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Berpuasalah jika kamu berkenan, berbukalah jika kamu berkenan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal penting yang harus dicatat adalah pengertian dan batasan Shaumud Dahar itu sendiri. Seseorang tetap dianggap berpuasa Shaumud Dahar dengan catatan tidak berpuasa di 5 hari yang terlarang: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Jika seseorang atas nama Shaumud Dahar tetap memasukkan hari-hari terlarang ini, maka berlakulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini: Tidaklah dianggap berpuasa seseorang yang berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Karena itulah Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa tahunan atau Shaumud Dahar tetaplah baik selama berbuka puasa pada hari-hari yang terlarang: Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan, pada hari-hari yang diharamkan berpuasa ini,
para pelaku saumud dahr akan berhenti berpuasa dan tidak merusak statusnya sebagai pelaku saumud dahr. Catatan penting lainnya, seseorang boleh melakukan saumud dahr dengan tetap memastikan stamina tubuh yang fit. Jika atas nama saumud dahr seseorang mengabaikan kesehatan tubuh, maka berlaku sabda Nabi SAW berikut. Jika engkau melakukan puasa semacam itu, maka engkau menghancurkan bola matamu sendiri karena puasa, melemahkan jiwamu karena puasa. Tidak dianggap berpuasa orang yang berpuasa dahar. Puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa dahar itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas ini berkaitan dengan Abdullah bin Amr yang berpikir dirinya mampu mengerjakan saumud dahar. Namun dalam pandangan Rasulullah SAW, Ibnu Amr ini tidak akan mampu sehingga dilarang. Beda halnya dengan Hamzah bin Amr yang dalam pandangan Rasulullah SAW mampu melakukan saumud dahar sekalipun harus lelah karena perjalanan jauh. Maka Rasulullah SAW mempersilakan Hambar bin Amr ini melakukan apa saja yang disukainya. Dua hukum berbeda terkait satu amalan yang sama, saumud dahar. Kesimpulannya, puasa dahar adalah amalan para sahabat Nabi SAW dengan catatan harus sesuai syariat agama, yakni tidak berpuasa di hari-hari yang terlarang dan tetap harus menjaga kesehatan. Para ulama selain berpuasa dahar, mereka juga memperbanyak bacaan sholawat Nabi, di antaranya kitab Dalailul Khairat ini. Muhammad bin Abdussalam dalam kitab An-Ni'am al-Jalail fi Ta'rif Bisy Mu'alib Dalail mengatakan, kitab Dalailul Khairat membawa banyak keberkahan. Selain akan mendapatkan limpahan cahaya penerang jiwa, seseorang yang mengamalkannya juga akan terkabul semua hajatnya, baik itu terkait kebutuhan duniawi maupun kepentingan akhirat kelak. Bahkan, orang-orang yang ingin mendapatkan keberuntungan dalam usaha, bisnis, dan perdagangan misalnya, insya Allah akan terkabul dengan mengamalkan Dalailul Khairat ini. Sebenarnya, karomah pada Syekh Jazuli dan kitab Dalailul Khairat ini tidak lepas dari syafaat Rasulullah SAW. Sebab kitab Dalailul itu sendiri hanyalah kumpulan sholawat Nabi. Sementara itu, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 33. Karena itulah, keampuhan mengamalkan Dalailul Khairat sebagai wiridan ditambah dengan puasa dahar tidak perlu diragukan lagi, terlebih sebagai sarana bagi kita semua untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Menggunakan bacaan sholawat sebagai wiridan tiap hari sudah pernah diamalkan oleh sahabat Nabi. Tujuan sahabat itu sendiri sebagian memang sebagai wasilah agar terbebas dari duka kehidupan dan masalah-masalah yang tak kunjung selesai. Sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Seberapa banyak harus aku lakukan?" Rasul menjawab, "Sesuka hatimu." Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Seluruh sholawatku akan kupersembahkan untukmu." Rasul menjawab, "Jika begitu, keresahan hatimu akan dihilangkan dan dosamu akan diampuni." Hadis riwayat Tirmizi. Abul Qasim As-Subki
dalam kitab Adur Al-Munazzam fi Al-Maulid Al-Muazzam meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa bersolawat kepada ruh Muhammad di alam arwah, kepada jasad Muhammad di alam jasad, kepada kuburan Muhammad di kubur, maka ia akan melihatku di dalam mimpinya. Dan barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ia akan melihatku di hari kiamat. Dan barang siapa yang melihatku di hari kiamat, aku akan memberinya syafaat. Dan barang siapa yang aku beri syafaat, maka ia akan minum di telagaku. Dan Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Demikian tentang keutamaan kitab Dalailul Khairat, puasa dan wirid dalail. Semua keberkahan dari Syekh Al-Jazuli maupun kitab monumentalnya tidak lepas dari syafaat Rasulullah SAW. Karena sholawat Nabi adalah amalan yang paling besar pahalanya, apalagi diiringi dengan puasa sunnah. Semua itu adalah ajaran utama dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.